Kisah seorang pemuda penggali kubur diambil dari kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan yang mulia Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di depan pintu rumah Rasul. Kemudian Rasul mendengar suara Umar bin Khattab menangis di luar. Maka ia segera keluar dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya, sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Umar pun duduk di sebelahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Ya Rasul, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkai." Lalu Rasul bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Ia menjawab, "Tidak ya Rasul." Lalu Rasul bertanya, "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Lalu ia menjawab, "Tidak ya Rasul." Lalu Rasul bersabda, "Sungguh Allah akan mengampuni dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi. Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasul." Lalu Rasul bertanya kepada sang pemuda, "Apakah besar dosamu melebihi arasy, hai pemuda?" Ia menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu ya Rasul." Lalu besar mana dosamu dengan keagungan Allah, ampunan dan rahmatnya Allah, tanya Rasul. Ia menjawab, "Tentu keagungan Allah, keampunannya dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasul." Karena kurang mengerti maksud pengakuan pemuda, akhirnya Rasul mendesaknya, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." Ia menjawab, "Aku malu ya Rasul." Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesak pemuda itu. Maka dengan perasaan malu dan takut pemuda itu pun menceritakan yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansar. Melihat kecantikan dan kemontokan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburannya dan kutelanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui, nafsuku birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi mayat itu. Tiba-tiba mayat gadis itu berkata kepadaku, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah? Pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Tuhan.' Mendengar pengakuan dari si pemuda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, 'Hai pemuda fasik, pergilah kamu, jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak.' Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mati. Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung.
sampai di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya, tak kuasa lagi berjalan. Lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir ia bersujud kepada Tuhannya, lalu berdoa dan memohon ampunan dalam tangis. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu Muhammad. Sungguh, Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini. Dan jangan Engkau bakar tubuh ini di hari kiamat nanti. Setelah itu malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salam dari Allah kepadanya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk itu?" Ia menjawab, "Bahkan Dia yang menciptakan diriku dan mereka." Lalu malaikat Jibril bertanya, "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" Dan Rasul pun menjawab, "Bahkan Dia memberi rezeki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril. Lalu Rasul menjawab, "Bahkan Dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya." Jibril alaihi salam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan dia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya, maka kamu berpaling kepadanya dari dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang banyak, lagi besar ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahman untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi kepada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang yang telah berdosa, dan memaafkan ketelanjuran dan kesalahan hamba-Ku, karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat. Mereka menemui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira kepadanya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa Rasul, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sembahyang maghrib, dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan